Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat bertatap muka kembali dengan Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk memulainya pembelajaran pagi hari ini, kepada ketua kelas dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ya. Alhamdulillah ya, kita telah melaksanakan doa bersama. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasional kita terhadap negara kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Tanah Air. Semuanya dimohon untuk berdiri. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, untuk memulai pembelajaran hari ini ya,
seperti biasa, Bapak akan absen terlebih dahulu atau absensi ya. Yang mana untuk link absennya sudah Bapak kirimkan di grup kelas kalian. Silakan buka grup kelasnya. Apakah sudah semua anak-anak? Sudah. Baik, kalau sudah ya. Sebelumnya ada yang tidak hadir untuk pertemuan hari ini? Ya, siapa? Fadil sama Reja. Oke, kenapa Fadil sama Reja? Sakit. Oh, baik ya. Kepada semuanya ya, mari kita doakan untuk saudara Fadil dan Reja, semoga diberikan kesehatan ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya ya, untuk memulainya pembelajaran pagi hari ini ya, silakan kalian melaksanakan pembelajaran seperti biasanya dengan tertib ya, dan juga lihat lingkungan area tempat belajar kalian apakah ada sampah. Coba cek ya. Bersih, Pak. Bersih? Baik, kalau sudah bersih silakan kalian berdiri kembali, cek kerapihan pakaian kalian. Baik, semuanya sudah rapi? Oke. Masih semangat belajarnya anak-anak? Siap untuk menjadi orang sukses? Siap menggapai cita-cita masa depan? Baik, supaya lebih semangat, mari kita kepalkan tangan ya. Nanti Bapak akan pimpin. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. SMK bisa. SMK hebat. TKR pasti bisa. Hebat. Asik. Tepuk tangan. Baik anak-anakku, kita mulai ya pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Kita akan belajar mengenai sistem pemindah tenaga kendaraan ringan, submaterinya perawatan sistem kopling, di mana nanti kalian akan belajar mengenai mendiagnosis kerusakan pada sistem kopling. Adapun capaian pembelajaran untuk pertemuan hari ini ya, pada akhir fase F, peserta didik mampu melakukan perawatan dan overhaul pembongkaran, pemeriksaan, perbaikan, dan pemasangan pada sistem kopling. Yang kedua, setiap pekerjaan dilakukan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Penggunaan alat pelindung diri atau APD atau peraturan keselamatan kerja yang berlaku. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini, pertama, peserta didik dapat menganalisis kerusakan pada sistem kopling. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan perawatan, pemeriksaan, dan perbaikan pada sistem kopling sesuai dengan prosedur operasional standar atau POS dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, sebelum memulainya pembelajaran pagi hari ini ya, Bapak akan mengulas kembali ya pembelajaran minggu kemarin ya. Apakah masih ingat semuanya? Ya, kemarin kita telah belajar bersama-sama mengenai fungsi dan komponen-komponen sistem kopling. Baik. Apakah fungsi dari kopling? Pak, Ya, Hasbi. untuk memutus atau menghubungkan tenaga dari mesin ke transmisi secara halus. Oke. Untuk memutus dan menghubungkan
tenaga dari mesin ke transmisi secara halus. Baik, bagus. Selanjutnya ada lagi? Ya, Dendra. Untuk mengangkat engine pada saat mobil akan bergerak sehingga pergerakan mobil lebih halus dan lancar. Oke, untuk mengangkat pergerakan mesin. Selanjutnya ada lagi? Ya, tidak ada? Oke, baik. Itu semua jawabannya sangat betul sekali ya. Beri tepuk tangan untuk teman kalian yang telah menjawab. Oke. Selanjutnya, sebutkan komponen-komponen dari sistem kopling. Ya, Rifki. 1, flywheel, oke. Yang kedua, diafragma spring. Ya. Release bearing, oke. Cloud cover. Ya. Pressure plate, ya. Release valve. Oke, itu semua ya komponen-komponen dari sistem kopling. Pertama ada cloud cover, yang kedua ada pressure plate, yang ketiga ada cloud disc atau kampas kopling. Selanjutnya ada diafragma, ada release bearing, ada release valve. Ya, itu semua tadi benar ya yang kalian jawabannya betul semua. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Selanjutnya ya, sebelum ke materi pembelajaran hari ini mengenai diagnosis kerusakan kopling ya, Bapak akan melakukan pretest terlebih dahulu ya. Pretest ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian mengenai pembelajaran yang akan kita pelajari bersama-sama. Oke, ini nanti Bapak akan bagikan ya satu orang. Untuk waktunya kurang lebih 5 menit ya. Jangan lupa kasih nama, kelas, dan hari. Mengerti? Ada yang tanyakan? Tidak, siap. Ya, kasih nama, jangan lupa nama, kelas, ya, dan juga hari sekarang ya, yang lengkap dari tanggal, hari, sama bulan dan tahun. Farel, bisa? Siapa? Hasbi? Bisa, Pak. Wiradona bisa? Siapa? Ferdi? Bisa, Pak. Muhammad Haikal? Siapa? Muhammad Rifki Alpandi bisa? Ian? Bisa, Pak. Ya. Arpi? Bisa? Apa bisa? Rehan? Bisa, Pak. Adetian? Bisa, Pak. Ya. Awan bisa? Bisa, Pak. Dendri? Bisa, Pak. Dendra? Bisa, Pak. Rifki? Bisa, Pak. Ya, lanjutkan ya. Isi nama, jangan lupa ya namanya diisi sama kelasnya.
Baik anak-anakku, ada yang sudah selesai? Ya, yang sudah selesai boleh dikumpulkan ya. Hasbi sudah. Muhammad Rifki sudah. Muhammad Haikal sudah. Ian sudah. Awan sudah. Sudah. Henry, Dendra ya. Baik, Arfi sudah. Rehan. Adetian. Ferdi ini belum dikasih nama. Farel. Ya. Rifki sudah. Sudah, Per? Sudah, Wira? Ya. Sudah ya? Ya, kasih nama. Ya.
Terima kasih ya. Semuanya sudah ya? Semuanya sudah? Baik. Ya, coba perhatikan ya. Bapak akan menjelaskan mengenai sistem kopling ya, yang nantinya kita akan belajar ke diagnosis kerusakannya. Oke, perhatikan ke depan. Sini ya, kopling. Kopling dalam bahasa Inggris itu dinamakan clutch. Oke. Powertrain atau drivetrain terdiri dari engine, kopling atau clutch, transmisi, propeller, gardan, axle shaft atau poros roda sampai ke roda. Nah itu ya rangkaian dari drivetrain. Sini yang akan kita pelajari mengenai mendiagnosis atau kerusakan-kerusakan pada sistem kopling. Kopling memiliki persyaratan ya, ada 3 persyaratan. Yang pertama harus dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut. Yang kedua harus dapat memindahkan tenaga mesin ke transmisi tanpa slip. Yang ketiga harus dapat memutuskan hubungan dengan sempurna dan cepat. Rangkaian kopling dibagi menjadi 3. Pertama ada tutup kopling atau disebut dengan clutch cover. Yang kedua plat kopling atau clutch disc. Yang ketiga mekanisme penggerak. Nah, untuk clutch cover ini ya dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada clutch cover tipe coil spring. Nah, untuk tipe coil spring ini biasanya banyak digunakan pada kendaraan yang agak berat. Adapun keuntungannya, yang pertama penekanan terhadap plat kopling kuat. Yang kedua penekanan plat kopling dapat di-setel. Dan juga tentunya ada kerugian atau kekurangannya. Yang pertama tenaga untuk menekan plat kopling berat ya. Yang kedua konstruksinya rumit sehingga harganya mahal. Selanjutnya clutch cover tipe diafragma. Nah ini ya untuk clutch cover tipe diafragma ini yang nantinya akan kita observasi atau akan kita analisis ya, yang digunakan pada mobil Kijang. Itu tipenya tipe diafragma. Nah biasanya untuk tipe diafragma ini banyak digunakan pada kendaraan kecil ya. Adapun keuntungannya, yang pertama tenaga penekanan ringan, yang kedua penekanan plat kopling lebih merata, yang ketiga tenaga pegas tidak berkurang oleh adanya gaya sentrifugal. Kerugiannya penekanan terhadap plat kopling lebih kecil. Ya. Selanjutnya mekanisme penggerak ya. Jika ditinjau dari sistem pengontrolnya dibagi menjadi 2 jenis. Pertama kopling mekanis atau mechanical clutch, yang kedua kopling hidrolis atau hydraulic clutch. Nah, itu. Nah, untuk tipe mekanis ini atau kopling mekanis ini, tenaga penginjakan pada pedal membebaskan kopling diteruskan ke release fork melalui kabel pembebas atau release kabel. Adapun kelebihannya, pertama biayanya murah, yang kedua mudah perawatannya, yang ketiga konstruksinya sederhana. Untuk kekurangannya, kehilangan akibat gesekan relatif lebih besar dibandingkan dengan yang hidrolis. Apabila jarang digunakan dan sudah berumur lama, maka sering macet atau seret. Nah, itu untuk tipe kopling mekanis. Selanjutnya, tipe kopling hidrolis ya, yang kedua. Nah, pada tipe ini, gerakan pada pedal kopling dirubah menjadi tekanan hidrolis ya. Menggunakan 2 komponen. Pertama ada master cylinder ya, yang kemudian diteruskan ke release fork melalui release cylinder. Jadi perbedaannya antara kopling mekanis dan hidrolis, kalau kopling mekanis menggunakan kabel atau kawat baja, kalau kopling hidrolis menggunakan master cylinder dan release cylinder. Adapun kelebihannya, yang pertama kehilangan tenaga akibat gesekan lebih kecil, sehingga penekanan pedal kopling lebih ringan. Yang kedua, pemindahan tenaga pedal kopling lebih cepat, sehingga kopling lebih baik. Untuk kekurangannya, yang pertama konstruksinya lebih rumit, dan yang kedua kerja kopling akan terganggu atau tidak akan baik apabila terjadi kebocoran atau terdapat udara pada sistem kopling. Mungkin itu ya ulasan mengenai sistem kopling. Selanjutnya kalian akan Bapak tugaskan untuk melihat tayangan video ya
mengenai kemungkinan penyebab kerusakan pada kopling. Selanjutnya nanti ini duduknya sudah sesuai dengan kelompok ya. Yang kemarin sudah Bapak bagikan di waktu pertemuan sebelumnya. Nah, nanti kalian silahkan amati ya video tersebut. Lalu setelah nanti kalian amati, Bapak kasih tugas untuk menganalisis. Selanjutnya nanti dari tiap kelompok kalian harus mempresentasikan dari hasil analisis dan diskusi dari tayangan video tersebut. Sebelumnya ya, selanjutnya ada yang ditanyakan? Tidak mengerti instruksinya? Baik. Ada juga pengemudi yang bahkan memiliki kebiasaan mengistilahkan kaki mereka ke pedal kopling. Ini dikenal sebagai kaki menempel kopling. Namun, tahukah Anda bahwa kebiasaan ini benar-benar buruk untuk mobil Anda? Untuk memahami bagaimana kopling yang ditekan sebagian dapat membantu mesin beroperasi lebih lancar, tetapi juga mengapa kebiasaan ini dapat merusak mobil Anda, pertama-tama kita harus mempelajari dasar-dasar pengoperasian mesin pembakaran dalam dan juga kopling. Mesin adalah otot mobil. Mesin menghasilkan gaya pendorong yang diperlukan untuk memindahkan kendaraan. Perlu dicatat bahwa torsi yang dihasilkan oleh mesin pembakaran dalam bervariasi tergantung pada kecepatan mesin. Dalam kondisi berkendara normal, gaya penggerak yang dihasilkan oleh mesin lebih dari atau sama dengan gaya yang menolak gerakan mobil. Namun, apa yang terjadi jika hambatan lebih besar dari gaya penggerak di roda? Ini akan menghentikan gerakan mesin dan mesin akan mogok. Untungnya di dalam mobil ada mekanisme untuk mengatasi ketidakseimbangan antara kekuatan ini. Itu adalah transmisi. Anda dapat dengan mudah mendapatkan kecepatan yang berbeda pada output transmisi dengan menggunakan tuas persneling. Karena daya yang dihasilkan adalah hasil torsi dan kecepatan sudut, Anda akan bisa mendapatkan torsi yang lebih tinggi atau sebaliknya dengan mengurangi kecepatan output. Singkatnya, kapanpun kendaraan membutuhkan lebih banyak torsi atau pasukan torsi dari mesin terlalu rendah, Anda harus turun ke gigi yang lebih rendah. Mari kita lihat contoh dari kedua kasus tersebut. Untuk mendaki bukit ini, kendaraan membutuhkan torsi tinggi. Inilah alasan mengapa Anda menggunakan gigi yang lebih rendah di atas bukit. Jika tidak, mesin akan mogok. Ketika RPM mesin terlalu rendah, torsi yang disuplai oleh mesin juga akan terlalu rendah. Ini terjadi saat mobil dihidupkan, sehingga untuk mendapatkan torsi roda yang tinggi, Anda harus menstarter kendaraan dengan gigi rendah. Ini mencegah mesin berhenti saat mobil menyala. Ini adalah cara profesional untuk menghindari stall mesin. Setiap kali kebutuhan akan torsi tinggi atau pasukan torsi terlalu rendah, Anda harus beralih ke gigi yang lebih rendah. Namun beberapa pengemudi menghindari stall mesin tanpa mengganti gigi. Mereka hanya menekan sebagian pedal kopling. Untuk mempelajari cara mereka melakukannya, mari kita lihat cara kerja kopling. Kopling berada di antara mesin dan transmisi. Pada dasarnya, kopling adalah mekanisme untuk menghentikan aliran tenaga dari mesin ke transmisi. Dalam transmisi manual, perubahan gigi hanya dapat terjadi ketika tidak ada aliran tenaga ke transmisi dan Anda memutuskan aliran dayanya dengan menekan pedal kopling. Sekarang, kembali ke teknik kopling. Bayangkan situasi ini. Di sini pengemudi mengoperasikan kendaraan dengan gigi yang tinggi tetapi dengan putaran mesin yang rendah. Torsi yang disuplai oleh mesin berjumlah rendah karena kecepatan mesin yang rendah dan juga karena memakai gigi tinggi. Torsi tidak diperkuat. Situasi ini pasti akan mengarah ke stall mesin. Alih-alih menggunakan gigi yang lebih rendah, pengemudi menekan pedal kopling secara parsial. Ini berarti bahwa mesin sebagian terlepas dari transmisi dan beban pada mobil sangat berkurang. Ini secara instan menyelamatkan dari keadaan stall mesin. Sekarang, sambil terus menekan sebagian pedal kopling, ia juga menekan pedal gas. Proses ini membawa kecepatan mesin ke tingkat torsi yang lebih tinggi dan sekarang dia dapat melepaskan pedal koplingnya. Dengan demikian, dia telah mencegah stall mesin tanpa mengganti gigi. Pengemudi melakukan kaki menempel kopling selama operasi ini.
Meskipun ini sepertinya teknik yang cerdas, kaki menempel kopling tidak baik untuk mobil Anda. Mari kita lihat mengapa. Dalam kopling, gerakan dari roda gila dipindahkan ke transmisi dengan bantuan cakram gesekan. Ketika gaya eksternal yang baik diterapkan pada cakram, gerakan dari roda gila akan ditransfer ke transmisi karena gaya gesekan yang memadai. Sebuah pola tekanan, mekanisme pegas, menyediakan kekuatan eksternal ini. Selama Anda tidak menekan pedal kopling, mekanisme pegas akan memasuk kekuatan eksternal yang kuat. Saat Anda menekan pedal kopling sepenuhnya, pola tekanan akan bergerak menjauh dari cakram dengan bantuan pegas diafragma. Dengan demikian, transmisi akan dipisahkan dari roda gila. Singkatnya, ketika Anda tidak menekan pedal kopling, cakram gesekan dan roda gila akan bergerak bersama-sama, dan ketika Anda menekannya sepenuhnya, cakram gesekan dan roda gila akan dipisahkan. Tapi, bagaimana jika Anda hanya menekan pedal kopling secara parsial? Ini akan mengurangi gaya gesekan antara roda gila dan cakram gesekan, dan gerakan relatif terjadi di antaranya. Ini pasti akan menyebabkan keausan cakram. Inilah sebabnya mengapa ketika mengendarai kendaraan transmisi manual, Anda harus menekan pedal kopling sepenuhnya atau Anda tidak boleh menekannya sama sekali. Tekanan parsial pada pedal kopling akan merusak cakram gesekan dan roda gila dengan sangat cepat. Dalam situasi tertentu, tidak mungkin untuk menghindari kaki menempel kopling. Namun, dalam situasi yang tercantum di sini, Anda pasti dapat menghindari operasi ini. Mohon untuk menjadi salah satu pelindung kami. Dan lain kali, saat Anda mengemudi, cobalah untuk menghindari menekan sebagian pedal kopling. Terima kasih. Baik, itulah ya tayangan dari diagnosis kerusakan kopling. Jadi apa yang kalian tangkap dari tayangan video ini? Untuk menjaga agar kopling tetap awet, jadi yang pertama apa? Oke, jadi untuk penginjakan pedal kopling jangan setengah-setengah. Bagus, Hasbi. Selanjutnya ada lagi? Ya? Siapa lagi? Jangan, apa lagi? Ya? Oke, jangan melepaskan kopling secara langsung ya. Jadi harus halus ya. Eka, betul. Selanjutnya? Oke, jadi harus menyesuaikan gigi ya. Ketika kendaraan akan digunakan pada tanjakan, jadi harus menyesuaikan giginya. Jangan sampai menggunakan gigi yang tinggi. Oke, baik. Itu ya kemungkinan atau beberapa tips untuk menjaga kopling agar awet. Selanjutnya ya, kalian silakan diskusi tadi yang sudah saya instruksikan. Selanjutnya nanti kalian harus mempresentasikan dari hasil diskusi tersebut. Oke. Oke, silakan. Bapak kasih waktu ya, kurang lebih 5 menit. Silakan. Mulai dari sekarang.
Beres, Sbi? Ya. Rifki, Avandi. Ya. Kia. Sudah beres semuanya? Baik, silakan kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Baik, ya. Silakan kelompok 3 ya. Silakan. Ya, berdiri perwakilan ya. Bahaya menekan. Oke, selanjutnya Menekan tengah kopi dapat menyebabkan nafas kopi haus karena pengemudi menekan kopi secara ya. antara flail, Ya. respirat dan nafas kopi. Oke. Dapat merusak pada sistem kopi. Ya. Sudah? Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman ya dari kelompok 3 yang telah menyaksikan. Selanjutnya ada tanggapan mungkin dari kelompok 3? Ya, tidak? Tidak? Baik, kalau tidak, selanjutnya dilanjutkan ke kelompok selanjutnya. Silakan untuk mempresentasikan. Ya. Kelompok 2, silakan. Ya. Berbahaya jika tidak menyesuaikan gigi kita jangan Ya. masukkannya di gigi. Ya. Jika RPM terlalu rendah, mesin akan mogok. Ya. Kupling berada di aliran. Ya. Ya, mungkin ada yang menanggapi. Silakan yang mau menanggapi dari presentasi diskusi kelompok 2. Ada? Tidak? Ya, silakan Hasbi. Dari hasil pengamatan kami Ya. tersebut, ketika kita ingin mendapat gigi yang lebih tinggi, sebaiknya turunkan ke gigi yang lebih rendah. Ya. Terus? Selamat. Sudah. Baik, selanjutnya. Kelompok 1, kan? Jika terjadi slow motion, pengendara harus memindahkan gigi ke gigi rendah agar posisi lebih tinggi. Dan ketika mengendarai mobil, pengendara harus menekan pedal kopling sepenuhnya, jangan setengahnya. Kopling akan mudah haus. Oke, ya. Ada yang mau menanggapi semuanya? Tidak? Cukup jelas semuanya? Oke, jadi ya pada intinya ya untuk melihat atau mendiagnosis kerusakan kupling itu, pertama ya Bapak akan tambahkan tadi pertama jangan menekan kupling setengah-setengah. Selanjutnya yang kedua jangan menempel ya ketika kalian akan mengendarai sebuah kendaraan, berarti kaki kiri kalian jangan selalu ditempelkan pada pedal kupling. Nah, akibatnya ya nantinya kemungkinan penyebab kerusakannya jika hal tersebut dilakukan, maka ya yang akan terjadi ya kupling akan slip ya. Nah, timbulnya gimana? Berarti nanti gigi persneling atau gigi transmisinya tidak bisa dioperasikan. Ya, selanjutnya yang kedua biasanya suka ada suara yang abnormal ya, itu jika kaki si pengemudi selalu ditempelkan pada pedal kupling. Ya, selanjutnya yang ketiga biasanya suka tercium bau yang tidak normal ya,
karena terjadi kebakaran ya, atau kampasnya terbakar ya. Tadi yang sesuai disampaikan oleh kelompok 3 ya, Muhammad Alpandi ya, betul sekali. Jadi semuanya itu sudah kalian pahami, tinggal ya nanti kita akan melakukan pemeriksaan atau praktek. Nah, nanti kalian akan mengobservasi ya pada kendaraan langsung. Nanti kalian operasikan sistem kuplingnya apakah bekerja dengan normal apa tidak ya. Nanti satu kelompok per kelompok ya mengobservasinya. Setelah itu nanti hasil ya, hasil dari observasi nanti didiskusikan. Terus untuk selanjutnya nanti akan Bapak bagikan ya, ada job sheet seperti biasa ya, lembar kerja. Selanjutnya ada LKPD, lembar kerja peserta didik atau report siswanya. Nah, untuk komponen kuplingnya sudah Bapak sediakan ya, dari setiap kelompok sudah ada lengkap semua ya, dari mulai komponen yang akan diperiksa dan juga alat-alatnya sudah lengkap semua. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak? Baik, kalau tidak ya, supaya kita lebih semangat ya, sebelum mengobservasi ya pada kendaraan langsung, Bapak akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke? Siap? Ya. Oke. Ya, konsentrasi dimulai. Baik ya. Cluenya ya, permainannya ayam itik. Cluenya ingat apa yang Bapak katakan. Oke, ingat apa yang Bapak katakan. Ayam itik. Oke, ayam itik, ayam itik, itik ayam, itik ayam. Berapa jumlah itik? 3. Belum betul. 5. Belum betul. 4. Belum betul. 6. 6. Belum betul. 1. Belum betul. Oke. Konsentrasi. 5. Belum betul. Konsentrasi dimulai. Cluenya ingat apa yang Bapak katakan. Ayam itik, itik ayam, ayam itik, itik ayam, itik ayam. Berapakah jumlah ayam? 4, Pak. Berapa? 4. Belum betul. 1, Pak. Belum betul. 5, Pak. Belum betul. 6, Pak. Belum betul. Konsentrasi dimulai. Kuncinya ingat apa yang Bapak katakan. Ya. Ayam itik, itik ayam, ayam itik, 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 ayam, ayam. Berapakah jumlah itik? 2. Belum betul. Belum betul. Semuanya tidak konsentrasi. Hah? Ayam itik, itik ayam, ayam itik, itik ayam. Berapakah jumlah ayam? 1. 4. 4? Belum betul. 5. 5 belum betul. Belum betul. Semuanya tidak konsentrasi berarti. Oke? Kuncinya ikuti apa yang Bapak katakan tadi ya. Ikuti apa yang Bapak katakan. Ayam itik, itik ayam, itik ayam, ayam itik. Berapa jumlah itik? Jawabannya apa? Hah? Jawabannya apa? Jawabannya? Ayam. Itik. Semuanya belum benar. Berarti kalian tidak konsentrasi. Jawabannya ikuti apa yang Bapak katakan itu. Berarti kalian tidak konsentrasi. Oke, tepuk tangan ya untuk kalian. Ya, itu ya jawabannya. Kan tadi cluenya ikuti apa yang Bapak katakan. Ya jawabnya itu ya. Bukan jumlah itiknya berapa atau ayamnya berapa ya. Oke, baik ya, kita lanjutkan. Oke, nanti kita akan speaking lagi ya untuk pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, silakan ya dari tiap kelompok untuk mengobservasi
kendaraan ya, langsung pada kendaraan mobil kijang ya yang ada di sebelah kanan Bapak. Silakan dari tiap kelompok mencoba mengoperasikan gimana kondisi sistem kopling yang ada pada mobil kijang tersebut. Mari silakan dari kelompok satu terlebih dahulu. Silakan. Ya, langsung operasikan saja. Ya. Sudah bisa merasakan? Jadi, ya, baik, selanjutnya giliran ya, teman selanjutnya. Boleh? Ya, selanjutnya. Baik, selanjutnya sudah semua? Ya, baik. Silakan kembali ke kelompoknya. Selanjutnya giliran kelompok 2, silakan. Ya, satu orang. Oke. Baik. Sudah? Ya, selanjutnya giliran kelompok 3, silakan. Silakan. Sudah? Ya. Giliran selanjutnya. Ya, silakan. Selanjutnya. Baik, kelompok terakhir, silakan. Ya, coba rasakan ya koplingnya itu. Kalian observasi, kalian rasakan ya bagaimana sistem kopling yang ada pada kendaraan ini. Selip Mas, terjadi selip sedikit Pak. Oke, ya. Ya, yang terakhir ya. Oke. Ya. Baik, semuanya sudah merasakan ya? Ya, selanjutnya silakan tadi ya. Untuk kelompoknya sudah sesuai dengan kelompok. Sini ada unit kopling ya. Kalian periksa komponen-komponen kopling ini. Nanti Bapak akan bagikan job sheet sama LKPD-nya.
Ini kelompok 1. Dalam Ya. Selanjutnya ini kelompok 2. Ya. Kelompok 4. Dua. Oh iya. Betul ya. Baik, silahkan baca instruksinya, lakukan pekerjaannya sesuai dengan SOP ya, standar operasional prosedur ya. 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 lebar di atas baik. Ya. Lebar pegas dia agama Ya. 7,5. Baik. Lebarnya 7,5. Ya, betul. Standarnya berapa? 5. Ya, jadi kesimpulannya bagaimana? Ini baik, Pak. Ya, baik. Lanjutkan. Nah, Ki. ini Pak, tebal kanvasnya 0,50 mili Pak. Ya. Kondisi sudah jelek banget Pak. Ya, jelek. Jelek. Karena sudah tidak sesuai dengan standar Pak. Ya, betul. Ya, lanjutkan ya pekerjaannya. Bagaimana? Kawasan ujung pegas. Kawasan ujung pegas. Berarti kuah eta diafragma spring. Kuah eta supaya cuma ini diafragma spring. Diafragma spring. Kelompok 3. Kelompok 2 ini ya? Ya Pak. Kelompok 2. Baik. Spring kawasan ujung pegasnya. Ya? Flywheel. Ya. Si permukaan gesek. Bagaimana kondisi flywheelnya? Gores Pak. Ya, tergores. Pinnya sudah haus ya? Ya. Ya, baik. Lanjutkan. Kerja bagus. Wah, sudah sangat. Ya, good. Bagaimana kondisi bearingnya? Sudah seret. Seret, ya. Tidak ini sangat kecmak. Jadi bila release bearing tersebut sudah seret, kemungkinan penyebab kerusakannya yang terjadi pada kupling bagaimana? Tidak melekat, tidak memutar dengan baik. Ya, jadi timbul apa nantinya? Geredek. Ya, timbul geredek atau suara yang abnormal. Oke, good. Ya.
Jadi hadapna kelompok 2 mah 8 nomor ya. Ya. Kondisi cincin gigi Ya, aus. sudah aus? Aus, Pak. Iya. Jadi apa akibatnya kalau kondisi cincin giginya aus? Jadi tidak rata, Pak. Tidak rata yang mengakibatkan akan terjadi Getaran. getaran atau slip. Ya, slip saat apa namanya? Menghidupkan kendaraan. Oke, ini kaitannya dengan starter. Oke, bagus. Baik, Pak. Ya, Oh iya, kan nama belum, Pak. Pak, ini pegas pengikat. pegas pengikat. Bagaimana pegas pengikatnya? Sudah lemah. Rifki, sudah lemah. Ya, akibatnya apa kalau pegas pengikatnya lemah? Tidak bisa mengikat dengan baik. Oke. Jadi akan berpengaruh pada proses penekanan apa? Spring. Ya, release bearing. Good. Oke. Ya. Ya, release bearingnya bagaimana, Wira? Ya, sudah kocak. Apa kalau Tidak lembut. ya, putarannya tidak lembut yang mengakibatkan nanti pada kendaraan akan ada apa? Suara yang abnormal atau gemuruh ya sebenarnya. Kesimpulannya jadi bagaimana kalau seret? Tidak baik. Ya, tidak baik. Bagus. Lanjutkan. Ya, tunggu yang lain belum ya.
Pak, Ya. Di. Ya. Kondisinya bagaimana? udah haus Pak. Aus. Kenapa bisa aus? Gesekan Pak. Ya. Terus. Ya. Baik, bagus. Akibatnya nanti apa kalau respoknya aus? Penekanan terhadap iris bearing menjadi kurang Pak. Ya, baik, bagus. Ini iris bearingnya sudah Ya, bagaimana kondisi iris bearingnya? Ya, kocak. Ya. Apa akibatnya kalau iris bearingnya kocak, Ki? akan sulit untuk ini Pak menekan kepada diafragma springnya Pak. Ya. Lalu akan timbul apa nanti? Nanti akan timbul kalau bahasanya gredeg Pak. Ya, gredeg. Ya, atau suara yang abnormal. Wah, Oke, baik, bagus. Nah, itu apa? Kenapa itu bunyi apa namanya? Pak karet Karet atau pegas? Ya, karet pegas. gas longgar. Apa akibatnya kalau pegasnya longgar atau karetnya longgar? Ini tadi mah. Akibatnya longgar Pak. Akibatnya bisa membuat gesekan atau suara macet bisa Ya. kuping aja. Suaranya bagaimana? Adityan? Bisa keluar suaranya gitu. Oke Pak. Ya. Jadi timbul suara yang abnormal ya. Jadi nanti ada suara kayak gede-gede atau berdecit. Oke. Baik, bagus. Pak. Ya, Ki. Torsion dampaknya Pak sudah longgar. Tulisan damper longgar. Ya. Ini nanti Pak dapat menyebabkan kalau kita lagi ngupling itu redamannya kurang Pak. Ya. Betul sekali. Bagus. Ya. Macet. Ya, atau seret ya. Tugas pengikatnya lemah. Jadi bagaimana nanti kalau iris bearingnya macet atau seret? Adityan? Yang terjadi pada mobilnya, jadi bagaimana kalau iris bearingnya sudah aus atau seret? Ini Pak buat kupling slip. Oke, lip atau timbul suara ya yang abnormal. Oke, bagus. Ya. Karetnya sudah longgar. Ya, tapi masih layak pakai. Ya. Ya, setelah Bapak lihat hampir mau beres ya semua pekerjaannya. Mohon ya bereskan ya dengan sesuai dengan ya pekerjaannya. Ketika nanti sudah beres, nanti hasilnya bisa dipresentasikan ya dari tiap kelompok dan dapat membedakan atau membandingkan mana saja komponen kopling yang masih layak atau yang sudah layak berikut dengan penyebab kemungkinan kerusakannya. Ya. Apakah sudah beres semua? Ya. Sudah kelompok 3 sudah beres? Selanjutnya yang sudah beres kelompok mana saja lagi? Kelompok 4 sudah beres. Kelompok 2 sudah beres. Semuanya sudah? Baik ya. Silakan kalian ya
laporkan atau hasil diskusi dari tiap kelompoknya ya. Silakan, mau dari kelompok mana dulu? Baik, dari kelompok 2 ya, terlebih dahulu. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kondisi kampas terbakar. Ya. Kesimpulan jelek. Ya. Terus tebal kampas dalam satu kling 0,92 mm. Ya. Kesimpulan baik. Ya. Kondisi kayu bekas longgar. Ya. Kesimpulan jelek. Terus yang kedua, unit menekan kondisi permukaan gesek, aus atau beres-beres. Kesimpulan jelek. Kondisi bekas diafragma masih baik, tidak retak atau tidak miring. Ya. Kondisi bekas grip atau pemegang unit menekan retak atau kulit longgar. Ya. Tidak longgar. Kesimpulan baik. Kausan unit bekas diafragma dalaman 0,80 mm, lebar 4,10 mm. Kesimpulan black. Ya. Selanjutnya yang ketiga, roda gaya atau flywheel. Ya. Kondisi permukaan gesek tidak awet atau tidak beres. Ya. Masih layak dipakai. Kesimpulan baik. Kondisi cincin gigi starter atau gigi gendang tidak bagus. Keempat, release bearing dan release port. Release bearing putarannya macet dan longgar. Kesimpulan jelek. Terus release port tidak aus. Kesimpulan baik. Pegas pengikatnya lemah atau mati. Kesimpulan jelek. Ya. Catatannya ada beberapa komponen yang terjadi. Yang pertama, kampas kopi terbakar. Ya. Bekas longgar. Ya. Pressure fan, aus atau gores-gores. Ya. Diafragma spring kausan unit bekasnya jelek. Ya. Release bearing macet atau longgar. Ya. Bekas pengikat dari release port lemah atau mati. Ya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya untuk teman kalian ya dari kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Selanjutnya kelompok berapa yang mau? 4, Pak. Ya, baik. Kelompok 4 silakan. Sebelumnya izin menyampaikan presentasi Ya. hasil laporan dari pengamatan komponen kampas kopling. Kondisi kanvas Ya. terbakar, kesimpulan jelek. Ya. Tebal kanvas dengan paku kuling dengan standar ukuran dalaman 0,3 mm. Ya. Hasil pemeriksaan 1,25 mm. Ya. Kesimpulan baik. Ya. Kondisi karet pegas sudah pecah atau longgar. Hasil pemeriksaan longgar, kesimpulan jelek. Kondisi permukaan gesek atau kondisi permukaan plat penekan sudah aus, kesimpulan jelek. Kondisi pegas diafragma miring, kesimpulan jelek. Kondisi pegas grip atau pemegang unit tidak retak juga tidak longgar, kesimpulan baik. Keausan ujung diafragma kedalaman dengan standar ukuran 0,6 mm. Hasil pemeriksaan 1,15 mm. Kesimpulan jelek. Lebar 5 mm. Hasil pemeriksaan 7,5 mm. Kesimpulan baik. Ya. Roda gaya atau flywheel. Kondisi permukaan geseknya sudah aus dan gores-gores, Pak. Ya. Kesimpulan jelek. Kondisi cincin gigi, starter atau gigi gendang. Hasil pemeriksaan aus. Ya. Kesimpulan jelek. Ya. Release bearing dan release fork. Release bearing putarannya tidak lembut atau macet. Ya. Kesimpulan jelek. Release fork retak atau aus. Kesimpulan jelek. Dan pegas pengikatnya sudah lemah, Pak. Catatan dan kesimpulan dari hasil pengamatan terhadap komponen kopling ada beberapa bagian yang harus diganti seperti kampas kopling terbakar, karet pegas longgar, permukaan plat penekan aus, kondisi pegas diafragma miring, permukaan flywheel dan cincin starter aus, putaran release bearing kocak, release fork aus, dan pegas pengikat sudah lemah, Pak. Ya, baik. Terima kasih ya atas pemaparannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4 yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya
Kelompok berapa dulu? Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan hasil praktik kelompok 1. Ya. 1. Plat kupling, kondisi kampas terbakar, kesimpulan jelek. Ya. Tebal kampas dengan pengkeling 0,25 mm, kesimpulan jelek. Kondisi karet atau pegas tidak longgar, kesimpulan baik. Ya. 2. Unit penekan, kondisi permukaan gesek sudah aus, kesimpulan jelek. Kondisi pegas diafragma tidak miring, kesimpulan baik. Kondisi pegas strip atau pemegang unit penekan sudah longgar, kesimpulan jelek. Keausan ujung pegas diafragma, kedalaman 0,35 mm, kesimpulan jelek. Ya. Lebar 4,05 mm, kesimpulan jelek. Ya. 3. Flywheel, kondisi permukaan gesek, aus, Ya. kesimpulan jelek. Kondisi cincin gigi, aus, kesimpulan jelek. Wrist bearing, putarannya tidak lembut atau macet dan longgar, kesimpulan jelek. Liris fork, aus, kesimpulan jelek. Pegas pengikat lemah, kesimpulan jelek. Banyak komponen-komponen yang harus diganti seperti plat kupling, unit penekan, flywheel, wrist bearing, wrist fork, karena sudah banyak yang haus, Pak. Ya. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Baik. Terima kasih ya atas presentasi dari kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya ya, yang terakhir silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan laporan hasil observasi kelompok kami. Ya. Pertama, kondisi kanvas sudah terbakar. Ya. 2. Tebal kanvas dengan paku keling hanya 0,50 mm. Ya. Tidak sesuai dengan SOP. Ya. 3. Kondisi karet pegas sudah longgar. Ya. 2. Unit penekan. Ya. Kondisi permukaan gesek sudah aus. Kondisi pegas diafragma tidak retak. Ya. Dan untuk kondisi pegas strip atau pemegang unit penekan tidak retak atau tidak longgar. Ya. Untuk keausan ujung pegas diafragma kedalamannya 0,25 mm. Ya. Itu termasuk kategori baik. Ya. Dan untuk lebarnya 3,70 mm. Ya. Itu juga termasuk baik. Ya. Ketiga, roda gaya atau flywheel, kondisi permukaan gesek sudah aus. Kedua, kondisi cincin gigi starter atau gigi gendeng tidak aus. 4. Release bearing dari release fork. Release bearing sudah kocak. Itu harus segera diganti. Ya. Dan juga release forknya sudah aus dan pegas di pengikatnya sudah lemah, Pak. Ya. Catatan, setelah kami tinjau atau amati komponen-komponen kupling banyak yang tidak layak dipakai. Ya. Seperti kanvas kupling yang sudah terbakar dan tidak sesuai SOP. Ya. Kami sarankan mengganti unit penekan. Ya. Walaupun masih banyak yang baik, tapi Ya. kondisi permukaannya sudah aus. Ya. Wrist bearing dan wrist fork harus diganti karena sudah jelek, Pak. Ya. Baik, terima kasih ya atas pemaparannya dari kelompok 3. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Baik anak-anakku ya semuanya, kalian telah mengerjakan atau langsung memeriksa ya dari komponen sistem kopling, di mana kalian telah mampu ya mengetahui atau membedakan mana saja yang sudah tidak layak pakai ataupun yang masih layak pakai, yang nantinya itu akan berpengaruh pada sistem kopling tersebut. Ya, selanjutnya ya. Setelah pemaparan ini ya, diskusi, Bapak akan melakukan post test ya. Siapkan ya handphone kalian. Nanti kalian akan Bapak arahkan ya, atau login ya, tulis ya di web kalian atau di Google ya, kahoot.it ya.
kahoot.it. Nanti kalian tinggal masukkan ya pinnya. Nah itu pinnya, bisa juga di barcode, silakan. Silakan tuliskan nama lengkap kalian ya. Nanti di sana akan terlihat ya nama-nama kalian. Sudah? Sudah join ya? Dari tiap kelompoknya, perwakilannya ada? Baik, bisa dimulai ya? Baik. Sudah? Sudah ya? Sudah? Sudah ya? Sudah dari tiap kelompoknya sudah bisa login? Ya, baik. Coba perhatikan terlebih dahulu ya. Untuk postasi ini ya, kalian jawab apa yang kalian jawab ya, jawabannya yang benar ya. Terus selanjutnya kecepatan dan ketepatan mempengaruhi skor kalian ya. Oke? Mengerti? Siap? Bisa dimulai dari sekarang. Oke, betul ya jawabannya, kita lihat skornya. Ya, Muhammad Rifki Alpandi, perwakilan dari kelompok 3 ya, masih memimpin skornya. Selanjutnya ya, fokus. Soal yang kedua. Oke, jawabannya betul semua. Masih Muhammad Rifki memimpin dari kelompok 3.
Ya, soal selanjutnya kita lihat ya. Masih Muhammad Rifki memimpin skornya ya. Ya, kita lihat skornya. Ian ya masih dari kelompok 3 perwakilannya masih memimpin. Dendri naik ya dari kelompok 1. Ya, jawabannya 0,3 ya. Ian, ya masih Rifki sama Ian. Nol koma 6. Ya, masih M. Rifki ya. Kelompok 3 sama kelompok 1 saingan ya. Ya, tinggal 2 soal lagi ya, fokus. Ya, ini penentuan ya, penentuan hasil post test pertemuan hari ini. Ya, kita lihat ya, nanti soal terakhirnya siapa pemenangnya ya.
Baik, kita lihat ya siapa untuk juara satunya. Juara 3 ya Saudara Ian. Juara 2 Hasbi. Juara 3 juara satunya tim M Rifki Alpandi ya. Beri tepuk tangan ya untuk juara 1, 2, 3 ya. Baik ya. Itu mungkin selamat ya kepada saudara Muhammad Rifki dari kelompok 3 dan juara 2-nya saudara Hasbi dari kelompok 4 dan juara 3-nya saudara Ian ya masih dari kelompok 3 ya, berarti dua-duanya dari kelompok 3. Bagi yang belum naik ke podium ya jangan patah semangat ya, masih ada nanti post-test di pembelajaran berikutnya. Baik, selanjutnya ya evaluasi dari ya baik, selanjutnya ya evaluasi dari ya silakan jika ada yang mau menyampaikan evaluasinya. Jadi setelah kalian mempelajari tentang diagnosis kerusakan, bagaimana sekarang mengenai pengetahuan kalian maupun keterampilan kalian dari proses pembelajaran hari ini, silakan. Ya, Muhammad Rifki. Ya. Saya dapat mengetahui cara untuk mengukur dan mendiagnosis suatu gangguan pada unit kopling. Ya. Ya. Mungkin saya masih kurang dalam hal penyampaian ataupun segala sesuatu. Ya. Maaf bisa salah, Pak. Ya, tidak apa-apa ya. Terima kasih saudara Muhammad Rifki dari kelompok 3 yang telah menyampaikan evaluasi dari pembelajaran hari ini. Baik, setelah kurang lebih ya beberapa jam ke belakang kita telah belajar ya Bapak mengenai diagnosis kerusakan pada sistem kopling. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama dapat bermanfaat bagi kalian kelak nanti ya, kalian setelah lulus dari sekolah ini. Baik, sebelum ditutup pelajaran untuk hari ini, dimohon untuk berdiri terlebih dahulu ya. Bapak akan mengecek semangat kalian. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. SMK bisa. SMK hebat. TKR pasti bisa. Hebat. Asik. Tepuk tangan buat kalian. Terima kasih ya atas kebersamaan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan milik Bapak dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pulang, dipersilahkan kalian duduk kembali. Untuk doa. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, beres. Ya, salim, salim. Oke, keluar sebenarnya. Oke. Ya, terima kasih ya. Ya. Kasih ya Ki. Ya, terima kasih. Ya.